virtual dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alia Desutogripa sebagai moderator, yang kedua yaitu Nindya sebagai presentator kedua, yang ketiga Yunifa sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir Rabita sebagai presentator keempat. Baik, materi yang ingin kami sampaikan yaitu mengenai materi aplikasi sebagai salah satu jenis proses morfologis. Baik, materi pertama mengenai pengertian aplikasi akan saya sampaikan sendiri. Aplikasi menurut Samsuri adalah penggabungan akar atau kata pokok dengan afiks. Afiks ada 3 macam, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena letaknya yang selalu di depan bentuk dasar, sebuah afiks disebut awalan dan prefiks. Afiks disebut sisipan infiks karena letaknya di dalam kata, sedangkan akhiran sufiks terletak di akhir kata. Berikutnya yaitu jenis-jenis aplikasi. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Prefiks ber memiliki beberapa varian. Ber bisa berubah menjadi b dan bel. Br berubah menjadi b jika a kata yang dikaitannya diawali dengan huruf r dan b. Suku kata pertama diakhiri dengan r yang di depannya konsonan. Contohnya seperti br ditambah renang menjadi berenang. Br ditambah ternak menjadi berternak, dan br ditambah kerja menjadi bekerja. Berikutnya yaitu prefiks men. Prefiks men mempunyai beberapa varian, yaitu men, yaitu mem, men, mei, meng, menge, dan me. Prefiks men berubah menjadi mem jika bergabung dengan kata yang diawali huruf b, p, f, dan v. Misalnya seperti men ditambah baca menjadi membaca, men ditambah pukul menjadi memukul, dan prefiks men berubah menjadi men jika bergabung dengan kata yang diawali huruf d, t, j, dan c. Misalnya seperti men ditambah data menjadi mendata, men ditambah tulis menjadi menulis, dan men ditambah jadi. Berikutnya yaitu prefiks per. Prefiks per mempunyai varian v dan vel. Prefiks per berubah menjadi v jika bergabung dengan kata yang diawali huruf r dan kata yang suku katanya berakhiran r. Misalnya per ditambah rawat menjadi perawat, dan ver ditambah kerja menjadi pekerja. Selanjutnya yaitu prefiks pen. Mempunyai beberapa varian. Prefiks pen sejajar dengan prefiks men. Varian pen memiliki varian pem, pen, pei, peng, pe, dan penge. Prefiks pen berubah menjadi pem jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf t, d, c, dan j. Misalnya penuduh, pendorong, pencuci, dan penjudi. Prefiks pen berubah menjadi pem jika bergabungan dengan kata yang diawali oleh huruf b dan p, misalnya c dan j. Misalnya penuduh, pendorong, pencuci, dan penjudi. Prefiks pen berubah menjadi pem jika bergabungan dengan kata yang diawali oleh huruf b dan p, misalnya pembaca dan pemukul. Dan yang terakhir prefiks ter. Prefiks ter mempunyai beberapa varian, yaitu ter dan tel. Misalnya terbaca, ternilai, tertinggi, dan terlanjur. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu Nindya. Kepada Nindya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari presentator pertama, yaitu Alia. Yang kedua ada infiks, yaitu sisipan. Infiks termasuk afiks yang penggunaannya kurang produktif. Infiks dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 macam, yaitu L, M, dan R. Contohnya, infiks L misalnya geletar, infiks R misalnya gerigi dan seruling, infiks M misalnya gemuruh dan gemetar. Yang ketiga ada sufiks, yaitu akhiran. Sufiks dalam bahasa Indonesia mendapatkan serapan asing seperti wan, wati, man. Adapun akhiran yang asli terdiri dari an, kan, dan i. Contoh, sufiks an misalnya dalam kata ayunan, pegangan, makanan. Yang kedua ada sufiks i misalnya dalam memagari, memukuli, meninjui. Yang C ada sufiks kan misalnya dalam kata memberikan dan melemparkan. Yang keempat itu ada konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks atau awalan dan sufiks akhiran yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Artinya, afiks gabungan itu muncul secara serempak pada morfem dasar dan bersama-sama membentuk satu makna gramatikal pada kata bentukan itu. Berikut ini adalah konfiks yang berada dalam bahasa Indonesia beserta contohnya. Yang pertama ada konfiks per an, misalnya dalam kata perbaikan dan perkembangan. Yang kelima ada klofiks. Klofiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang ditambahkan pada kata dasar tidak sekaligus. Misalnya, ber an menjadi berpakaian. Itu terdapat dalam kata dasar pakai menjadi pakaian dan menjadi berpakaian. Yang kedua itu ada memberkan menjadi member lakukan. Itu terdapat dalam kata laku menjadi berlaku dan berlakukan serta memberlakukan. Yang keenam ada simulfiks, yaitu afiks yang disampaikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada kata dasarnya. Fungsinya adalah membentuk verba atau memverbakan nomina, adjektiva, atau kata kelas lain menjadi kata kerja. Misalnya,
Pada kata kopi menjadi ngopi, pada kata sate menjadi nyate, pada kata kebut menjadi ngebut. Yang ketujuh ada superfix. Superfix adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri suprasegmental atau afiks yang berhubungan dengan morfem suprasegmental. Terdapat dalam kata bahasa Inggris yaitu discount. Terus dalam kata bahasa Indonesia dan Arab tidak memiliki superfix. Yang kedelapan itu ada interfix. Interfix merupakan jenis afiks yang muncul di antara dua unsur. Dalam bahasa Indonesia, interfix terdapat dalam kata-kata bentukan baru misalnya N dan O. Contohnya, Indonesia logi menjadi Indonesianologi. Yang kedua itu adalah kata Jawa logi menjadi Jawanologi. Terakhir ada transfix. Transfix adalah afiks yang berwujud vokal yang diimbukan pada keseluruhan bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan adanya transfix antara lain dalam bahasa Arab. Berdasarkan asalnya, afiks dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu afiks asli bahasa Indonesia, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu ada afiks serapan, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa asing atau bahasa daerah. Selanjutnya itu ada C, afiksasi dalam pembentukan verba, nomina, dan adjektiva. 1. Afiksasi pembentukan verba. Terdapat prefiks ber. Bentuk dalam pembentukan verba dengan prefiks dapat berupa 1. Morfem dasar terikat, contohnya bertempur, berkelahi. Yang kedua itu ada morfem dasar bebas, terdapat dalam contoh berladang, beternak. Yang ketiga ada bentuk turunan berafiks, contohnya berpakaian, beraturan. Yang keempat ada bentuk turunan reduplikasi, contohnya berlari-lari, berkeluh kesah. Berikutnya A. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal mempunyai dalam kata dasar atau ada dasarnya. Apabila bentuk dasarnya mempunyai komponen makna, ditambah benda, tambah umum, ditambah milik, dan atau ditambah bagian. Seperti contoh berikut. 1. Pada kata berayah berarti mempunyai ayah. Yang kedua, pada kata bermesin berarti mempunyai mesin. Yang ketiga ada kata berjendela yang berarti ada jendelanya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nindya. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh presentator ketiga yaitu Yunifa. Kepada Yunifa saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nindya. Yang B, verba berprefik ber memiliki makna gramatikal memakai atau mengenakan. Apabila bentuk dasarnya mempunyai komponen makna ditambah pakaian atau ditambah perhiasan. Contohnya, berkebaya berarti bermakna memakai kebaya. Yang kedua, berjilbab berarti bermakna memakai jilbab. Selanjutnya yang ke C, verba berprefik ber memiliki makna gramatikal mengendarai, menumpang, atau naik. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah kendaraan, contohnya yang pertama bersepeda, berarti bermakna mengendarai sepeda. Yang kedua berkuda, berarti bermakna naik kuda. Yang ketiga berkereta, berarti menumpang kereta. D. Verba berprefik ber memiliki makna gramatikal berisi atau mengandung. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah benda, ditambah dalaman, atau ditambah kandungan. Contohnya, beracun berarti mengandung racun. Yang kedua, berkuman berarti bermakna mengandung kuman. Yang E, verba berprefik ber memiliki makna gramatikal mengeluarkan atau menghasilkan. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah benda, ditambah hasil, atau ditambah keluar. Contohnya, berproduksi berarti bermakna menghasilkan produk. Bertelur berarti bermakna mengeluarkan telur. F. Verba berprefik ber memiliki makna gramatikal mengusahakan atau mengupayakan. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah bidang usaha. Contohnya, berladang berarti bermakna mengusahakan ladang. Bersawah berarti bermakna mengerjakan sawah. Bercocok tanam berarti bermakna mengusahakan cocok tanam. G. Verba berprefik ber memiliki makna gramatikal melakukan kegiatan. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah benda ditambah kegiatan. Contohnya, berdebat berarti bermakna melakukan debat. Bersenam berarti bermakna melakukan senam. Berdiskusi berarti melakukan diskusi. H. Verba berprefik ber memiliki makna gramatikal mengalami atau berada dalam keadaan. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah kerabat ditambah sapaan. Contohnya, bergembira berarti bermakna dalam keadaan gembira. Bersedih berarti dalam keadaan sedih. Bersenang-senang berarti bermakna dalam keadaan senang-senang. I. Verba berprefik ber memiliki makna gramatikal menyebut atau menyapa. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah kerabat ditambah sapaan. Contohnya, berabang berarti bermakna memanggil abang. Berkakak berarti bermakna menyebut kakak.
bertuan berarti bermakna menyebut tuan, beradik berarti bermakna memanggil adik. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yunifa. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator terakhir, yaitu Rabita. Kepada Rabita, saya persilahkan. Baik, saya presentator terakhir akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Yunifa. J. Verba berprefix ber memiliki makna gramatikal kumpulan atau kelompok. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna, jumlah atau hitungan. Berikut contohnya. Berdua berarti kumpulan dari 2 orang. Berlima berarti kumpulan 5 orang. Berempat berarti kumpulan dari 4 orang. Dan sekitar. Berkhotbah berarti memiliki arti memberi khotbah. Berderma berarti memiliki arti memberi derma. K. Verba berprefix ber memiliki makna gramatikal memberi. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna, benda, dan bagian. Berikut dengan contohnya. Bersedekah berarti memiliki arti memberi. 2. Aplikasi pembentukan nomina. A. Prefix ke. Nomina berprefix ke. Sejauh ini data yang ada hanyalah ada 3 buah kata, yaitu ketua, kekasih, dan kehendak dengan makna gramatikal yang dituai, yang dikasihi, dan dikehendaki. Contoh lain tidak ada lagi. B. Konfiks an. Ada 2 macam proses pembentukan nomina dengan konfiks ke an. Pertama, yang dibentuk langsung dari bentuk kata, dari bentuk dasar, baik dari akar tunggal maupun akar majemuk. Seperti ada pada kata kehutanan dan keolahragaan. Seperti bagan berikut. Hutan ditambah konfiks ke an menjadi kehutanan. Olahraga ditambah konfiks ke an menjadi keolahragaan. Lanjut. C. Prefix P. Ada 2 macam proses pembentukan nomina dengan prefix P. Pertama, yang mengikuti kaidah persenggalan. Kedua, yang tidak mengikuti kaidah persenggalan. Yang mengikuti kaidah persenggalan merupakan hubungan dengan verba berprefix ne, transitif, dan verba dasar. Sedangkan yang tidak mengikuti kaidah persenggalan mempunyai hubungan dengan verba berprefix ber yang menyatakan tindakan. A. Nomina berprefix B yang mengikuti kaidah persenggalan. Prefix P yang mengikuti kaidah persenggalan dapat berbentuk empam, pen, per, peng, peni, dan peng. Nomina berprefix B yang tidak mengikuti kaidah persenggalan berkaitan dengan verba yang berprefix ber atau verba berkonflik menempatkan yang dibentuk dari dasar itu. Contoh, perladang dari kata dasar ladang melalui kata berubah menjadi kata berladang. Perdagangan dari kata dasar dagang berubah menjadi berdagang. Peternak dari kata dasar ternak berubah menjadi beternak. Konfiks PAN. Konfiks PAN dalam pembentukan nomina mempunyai 6 bentuk almorf, yaitu peran, peman, penan, penyan, pengan, dan pengen. Kaidah penggunaan sejalan dengan kaidah persenggalan prefix me maupun prefix pe, yaitu sebagai berikut contohnya: perawat, pelarian, pewarisan, keyakinan, pemantapan, penantinan, penyanyian, dan penggangguan. Selanjutnya E. Konfiks per an. Ada 2 macam proses pembentukan nomina dengan konfiks per an, yaitu nomina berkonfliks per an yang dibentuk dari dasar melalui verba ber sehingga menjadi bentuk per an, pean, dan pean. Bentuk atau alomorf per an digunakan apabila diturunkan dari dasar melalui verba berbentuk per, seperti contoh berikut: perdagangan dari verba berdagang, perselingkuhan dari verba berselingkuh, perladangan dari verba berladang, pergaulan dari verba bergaul, perdebatan dari verba berdebat, dari verba berdagang, perselingkuhan dari verba berselingkuh, perladangan dari verba berladang, pergaulan dari verba bergaul, perdebatan dari verba berdebat. F. Sufiks an. Ada 3 macam proses pembentukan nomina bersufiks an, yaitu sebagai berikut: nomina bersufiks an yang dibentuk dari dasar kata melalui verba berprefix me. Infektif memiliki makna gramatikal sebagai berikut contoh berikut: yang mendasar, yang didasar, alat mendasar. 2. Nomina bersufiks an yang dibentuk dari dasar kata melalui verba berprefix ber memiliki makna gramatikal 4 ber atau dasar. Misalnya, lubang-lubang di atas jalan itu ada yang sebesar hubungan kerbau atau hubungan artinya tempat berlubang. Mereka berdagang di tepian sungai, atau tepian berarti memiliki kata tempat yang bertepi. Kutunggu kamu di pangkalan ojek. Pangkalan berarti tempat berpangkal. Selanjutnya sufiksnya. Pertama-tama perlu dicatat terlebih dahulu adanya 2 bentuknya, yaitu pertamanya sebagai pronomina persona ketiga tunggal seperti dalam kalimat berikut: saya mau minta tolong kepadanya. Keduanya sebagai sufiks seperti terdapat pada kata-kata naiknya, turunnya, dan mahalnya.
Sebagai sufiksnya membentuk nomina dengan makna gramatikal satu hal dasar, naiknya, mahalnya, dan luasnya. Prefix ter, ada dua macam verba berprefix ter, yaitu verba berprefix ter infinitif dan verba berprefix ter derivatif. Verba berprefix ter infinitif adalah verba pasif yang keadaannya dari verba berprefix me infinitif. Makna gramatikal verba berprefix ter infinitif lain sebagai kebalikannya pasif. Keadaan dari verba berprefix me infinitif juga memiliki makna gramatikal. Contoh sebagai berikut: dapat memiliki arti lain sanggup, dua sengaja, tidak sengaja, dan tiga sudah terjadi. B. Verba berprefix ter derivatif. Verba berprefix ter derivatif memiliki makna gramatikal sebagai berikut: paling, dalam keadaan, dan terjaga dengan tiba-tiba. Selanjutnya, infix L, M, dan F. Infix dalam bahasa Indonesia sudah tidak produktif lagi. Artinya tidak lagi digunakan untuk membentuk kata-kata baru. Sejauh ini nomina yang ada adalah pelapak menjadi tapak, telunjuk menjadi telunjuk, gemetar menjadi getar, seruling menjadi suling, geletar menjadi getar, gemeter menjadi getar, gerigi menjadi gigi, geligi menjadi gigi, pelatuk menjadi patuk, dan genderang menjadi gendang. Sufiks dari bahasa asing. Kosakata asing yang diserap itu biasanya secara utuh, artinya kosakata itu diserap sekaligus dengan sufiks yang menjadi penanda kategori dari kata serapan itu. Sufiks penanda kelas atau kategori nomina antara lain adalah in pada kata hadirin, muslimin, mukminin, dan muhajirin dengan makna gramatikal laki-laki yang dasar. At pada kata hadirat, muslihat, dan mukminat dengan makna gramatikal perempuan yang dasar. Pada kata gairah dan hafizah dengan makna gramatikal perempuan. Si pada kata kritisi, politisi, teknisi, dan redaksi dengan makna gramatikal yang bergerak dalam bidang. Ika pada kata fisika, mekanika, dan linguistika. Dasar adjektiva berprefix pe. Pemberian afiks pe secara langsung dapat terjadi kalau dasar adjektiva itu memiliki komponen makna plus sikap dan batin. Pemberian makna gramatikal yang memiliki sifat dasar, misalnya pemalu, pemarah, penakut, pengecut. Dasar adjektiva berprefix se. Pemberian prefix se pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal sama atau dasar dengan nomina yang mengikutinya, misalnya sepintar A sama pintar dengan A, secantik B sama cantik dengan B, setinggi C sama tinggi dengan C. Dasar adjektiva bersufiks an. Pemberian sufiks an pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal lebih atau dasar pada nomina yang mengikutinya, misalnya pintaran lebih pintar, mahalan lebih mahal, dan nakalan lebih nakal. Dasar adjektiva berprefix ter. Penyembuhan prefix ter pada dasar adjektiva memberi makna gramatikal paling dasar, misalnya tercantik berarti paling cantik, terbodoh berarti paling bodoh, tertinggi berarti paling tinggi. Dasar adjektiva berkonflikskekan. Penyembuhan konflikskekan pada dasar adjektiva akan memberikan makna gramatikal agak bila adjektiva itu memiliki komponen makna plus warna, misalnya kehitam-hitaman dan kemerah-merahan. F. Adjektiva berkonfliks mi. Dasar adjektiva dengan konfliks mi ini sesungguhnya berkategori ganda. Adjektiva dan verba. Sebagai kategori adjektiva, dia dapat didahului oleh adverbia agak dan sangat. Contoh sebagai berikut: agak mencintai gadis itu, sangat mencintai gadis itu. G. Dasar adjektiva berkonfliks mekan. Dasar adjektiva berkonfliks mekan memiliki makna gramatikal menyebabkan. Apabila bentuk dasarnya memiliki makna komponen sikap batin, misalnya memalukan memiliki makna menyebabkan malu, memilukan memiliki makna menyebabkan pilu. Pembentukan adjektiva dengan afiks serapan. Kata serapan berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang berkategori adjektif dapat kita kenali akhiran dalam tanda petik seperti contoh berikut: serapan if terdapat dalam kata aktif, pasif, objektif, dan edukatif. Serapan ik terdapat dalam kata patroli, akademik, dan mekanik. Serapan kata is terdapat dalam kata teknis, akademis, kronologis, kritis. B. Kata serapan dari bahasa Arab yang berkategori adjektiva dapat kita kenali akhiran. Antara lain seperti contoh berikut: serapan i dengan kata misal rohani, jasmani, islami, dan alami. Serapan kata iya, contoh kata berikut: islamia, alaminya, jasmania. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Rabita yang telah menyampaikan materinya. Dapat saya simpulkan mengenai materi yang kami sampaikan, yaitu aplikasi adalah proses pembubuhan, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran pada sebuah bentuk-bentuk dasar untuk memberikan suatu makna gramatikal tertentu. Sedangkan afiks atau imbuhan adalah sebuah bentuk terikat yang ditambahkan pada sebuah bentuk dasar baik awalan, sisipan, maupun akhiran. Yang kedua yaitu aplikasi secara umum memiliki 4 jenis, yaitu prefiks awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, dan konfiks awal akhiran. Ada yang menyebutkan aplikasi terdiri dari 9 jenis, yaitu aplikasi prefiks, infiks, sufiks, konfliks, simulfiks, superfiks, interfiks, dan tesfiks, superfiks. Dan yang terakhir yaitu aplikasi dalam pembentukan verba, nomina, adjektiva memiliki pembahasan dan kajian yang kompleks dalam menentukan sebuah makna gramatikal. Sebuah bentuk dasar aplikasi pembentukan verba adalah pembunuhan afiks pada sebuah bentuk dasar sehingga membentuk sebuah makna gramatikal yang berkaitan dengan kata kerja atau yang menggambarkan proses, perbuatan maupun keadaan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.